Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 1 bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah. Ini merupakan awal dari bulan Dzulhijjah bagi kita yang ada di Saudi Arabia. Yang sebagian tempat mungkin besok mereka masuk pada tanggal 1 dari bulan Dzulhijjah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada kesempatan kali ini yang diberikan kepada saya, keutamaan bulan Dzulhijjah secara khusus, dan juga mungkin akan berkaitan dengan ibadah kurban, ibadah kurban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan, ya, ada 12 bulan dalam satu tahun, menciptakan dan menetapkan dari bulan-bulan ini bulan-bulan yang paling mulia, yang paling utama, paling besar keberkahan dan kebaikan di dalamnya. Yang pertama tentunya bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia, ya. Kemudian di antara bulan-bulan yang mulia adalah bulan Dzulhijjah yang kita sekarang berada di atasnya. Ini tanggal 1 Dzulhijjah, ya. Khususnya 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, khususnya 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka ya, amalan-amalan yang kita lakukan pada hari-hari tersebut itu berbeda pahalanya di hadapan Allah wa ta'ala. Baik, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari-hari yang mulia, waktu-waktu yang utama? Apa tujuannya? Tujuan Allah Subhanahu wa taala menetapkan tempat-tempat yang mulia, kemudian hari-hari yang mulia, tentunya banyak. Yang pertama adalah kesempatan bagi kita untuk mengejar ketinggalan kita. Ya, dalam satu tahun ada hari-hari dan bulan-bulan yang mulia yang datang silih berganti, bukan begitu? Setelah Ramadan datang bulan Syawal. Bulan Syawal kita berpuasa 6 hari. Kemudian datang bulan Dzulqa'dah, datang bulan Dzulhijjah, bulan haji. Jadi datangnya bulan-bulan yang mulia, tempat-tempat yang mulia, agar kemudian kita mengejar ketinggalan kita dari yang lainnya. Barangkali di bulan Ramadan kita tidak maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa ditutupi dengan bulan yang lainnya, bulan Dzulhijjah. Bisa jadi bulan Dzulhijjah kurang maksimal ibadah kita, maka bisa ditutupi dengan apa? Bisa ditutupi dengan bulan Muharram dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ya, tujuan kita atau tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bulan-bulan yang mulia, waktu-waktu yang mulia adalah agar kemudian kita memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura." Jadi Allah yang menjadikan siang dan malam datang silih berganti. Ya. Apa tujuannya siang dan malam datang silih berganti? Tujuannya adalah agar kemudian menjadi kesempatan bagi orang yang ingin beribadah kepadanya, menjadi kesempatan bagi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian mereka melakukan amalan-amalan dan ibadah-ibadah tersebut. Jadi datangnya waktu silih berganti kepada kita tujuannya adalah agar kemudian kita bisa manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah
karena usia kita pendek ya dibandingkan dengan usia-usia umat-umat sebelum kita. Sedangkan kita adalah umat yang paling baik. Ya, kita umat yang terbaik. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik, ya, yang paling utama. Dan yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah umat Nabi Muhammad. Bagaimana kemudian kita bisa mengejar umat yang lainnya? Ada umatnya Nabi Ibrahim, ada umatnya Nabi Musa, yang usianya sampai ratusan tahun. Ya, usia mereka bisa sampai ratusan tahun. Sedangkan usia kita cuma 60 tahun sampai 70 tahun. Maka salah satu cara untuk mengejar ketertinggalan ini adalah dengan hari-hari yang mulia. Ya. Yaitu dengan apa? Dengan bulan Ramadan misalnya. Di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Kalau orang mendapatkan Lailatul Qadar, maka usianya bertambah 83 tahun. Ini ya, kalau dapat malam Lailatul Qadar maka usianya dapat bertambah berapa? 83 tahun. Kalau dia sholat di Masjid Nabawi misalnya, maka sama dengan 1000 kali sholat di tempat yang lainnya. Coba sudah berapa lama itu? Apalagi di Masjidil Haram di kota Mekah. Dia satu kali sholat duhur di Masjidil Haram di kota Mekah sama ya dengan 100 kali kita sholat di tempat yang lainnya. Itu berapa tahun sudah itu? Ya. Maka ini adalah hikmah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hari-hari ataupun bulan-bulan yang mulia ataupun tempat-tempat yang mulia. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi itu. Oleh karena itu, ya, mumpung kita berada di atas hari-hari tersebut, waktu-waktu tersebut, pergunakan waktu itu semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar menjadi tabungan bagi kita. Ya. Kita bisa memberikan kebaikan dan pahala-pahala kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang penuh dengan kebaikan, yang berpotensi amalan kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Ini merupakan hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat atau menganugerahkan kepada kita hari-hari yang mulia, hari-hari yang utama. Kemudian keutamaan dari bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari yang mulia. Ya. Kemuliaannya disepakati oleh para ulama-ulama kita. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang mulia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman wal fajr wa layalin ashar. Dalam surah Al-Fajr ya, wal fajr wa layalin ashar wasyaf'i wal watar. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, bersumpah yaitu dengan bersumpah dengan waktu-waktu, dengan hari-hari. Yang pertama dengan waktu fajar, yaitu waktu subuh. Kemudian bersumpah dengan walayalin ashar, yaitu 10 malam. Wasyaf'i wal watar. Bersumpah dengan hari yang ganjil dan hari yang genap. Ini ya, bersumpah dengan hari yang ganjil dan hari yang genap. Apa yang dimaksud dengan sumpah ini? Ya, yang pertama Al-Fajr jelas itu adalah waktu subuh. Walayalin ashar, mayoritas para ulama kita seperti Abdullah bin Abbas ya, dan lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan walayalin ashar itu adalah 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Ya, 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa walayalin ashar itu adalah 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ada yang berpendapat seperti itu. Namun yang lebih kuat kata para ulama kita, pendapat yang pertama disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa yang lebih kuat yang dimaksud dengan walayalin ashar itu adalah
10 awal dari bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr, hari yang ganjil. Yang dimaksud dengan hari yang ganjil adalah hari Arafah, tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Hari Arafah dari bulan tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr, al watr itu adalah genap, yaitu tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita terkait dengan keutamaan dari bulan Dzulhijjah, khususnya 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Ya, 10 awal dari bulan Dzulhijjah, tanggal 1 hari ini sampai tanggal 10, yaitu hari raya Idul Adha. Ya, sampai hari raya Idul Adha. Ini adalah hari-hari yang agung, hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama kita membandingkan, ya, mana yang lebih mulia antara 10 awal bulan Dzulhijjah dengan 10 akhir dari bulan Ramadan. Sama-sama 10, ya, sama-sama 10. Ada 10 awal dari bulan Dzulhijjah dan ada 10 akhir dari bulan Ramadan. Mana yang lebih mulia? Ada yang bisa bertanya? Ada yang bisa menjawab? Afwan, ada yang bisa menjawab? Iya, ada Lailatul Qadar. Kemudian, iya, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan lebih utama karena ada malam Lailatul Qadar. Yang lainnya? Baik. Adapun bulan Dzulhijjah ada hari Arafah, di dalamnya ada hari Arafah, siang hari. Kemudian ada hari raya Idul Adha. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan itu malam-malam yang paling mulia sepanjang tahun, yang dihitung malamnya. Ya. Kenapa? Karena ada malam Lailatul Qadar, gitu ya. Tapi bukan berarti siangnya tidak mulia. Siangnya tetap mulia, tapi lebih mulia apa? Malamnya. Adapun 10 hari dari bulan Dzulhijjah adalah siang hari yang paling mulia sepanjang tahun. Ya, kalau siang hari itu, maka 10 awal dari bulan Dzulhijjah, karena di dalamnya ada hari Arafah tanggal 9, ya, dan kemudian tanggal 10 ada hari raya Idul Adha. Dan 2 hari ini adalah hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ramadan yang dihitung ada malamnya. Tidak ada malam yang paling mulia sepanjang tahun kecuali 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, karena ada malam Lailatul Qadar yang lebih mulia, ya, dibandingkan dengan beribadah bulan, yaitu 83 tahun. Maka ini jawaban para ulama kita terkait dengan masalah mana yang paling mulia, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan atau 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Maka dengan pembahasan ini kita bisa tahu bahwa siang yang paling mulia adalah 10 awal bulan Dzulhijjah dan malam yang paling mulia adalah 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan di antara dalil yang menunjukkan terkait dengan kemuliaan 10 awal bulan Dzulhijjah adalah sabda Nabi kita Muhammad SAW, ya, hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin," ya, tidak ada hari-hari, "al-amalu salihu fihinna," yang mana amalan saleh di dalamnya, "ahabbu ilallah," lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, "min hadil ayyam," dibandingkan dengan 10 awal pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi kata Rasulullah SAW, jadi tidak ada hari sepanjang tahun, ya, tidak ada hari sepanjang tahun yang amalan soleh jikalau dikerjakan pada hari itu lebih dicintai oleh Allah, ahabbu ilallah min hadhil ayyam, dibandingkan dengan amalan soleh yang dilakukan di 10 awal dari bulan Dzulhijjah.
Para sahabat kaget dan mereka bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Bahkan amalan jihad berperang, ya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di Palestina, berperang sekarang ya. Itu tidak lebih mulia dibandingkan amalan yang kita lakukan di 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Jadi para sahabat ketika mendengar bahwa semua amalan yang dilakukan di 10 awal dari bulan Hijjah itu mulia, maka mereka berpikir tentang jihad. Ya. Karena amalan yang paling tinggi pahalanya salah satunya apa? Berjihad, berperang. Ya, berperang, berdarah-darah. Ya, untuk mengalahkan musuh. Mereka bertanya seperti itu. Mana lebih baik berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang dengan amalan yang kita lakukan di 10 awal dari bulan Dzulhijjah? Itu pertanyaannya. Rasul mengatakan walal jihad fisabilillah. Bahkan berjihad di jalan Allah katanya tidak lebih mulia dibandingkan amalan yang dilakukan di 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Illa ini pengecualian, kecuali rajulun, seseorang yang kharaja bimalihi wa nafsihi, ya, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya dan dengan nyawanya, walam yarji minhuma syai', dan dua-duanya itu hilang. Dia artinya dia berjihad dengan hartanya dan berjihad dengan nyawanya dan dia meninggal dunia di ladang jihad. Ya, ketika berperang dia mati gitu. Maka ini lebih baik dibandingkan amalan yang dilakukan di 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan apa? Tingginya nilai, ya, tingginya nilai yang Allah berikan terhadap amalan-amalan yang dilakukan di 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Meskipun amalan itu amalan yang remeh dan amalan yang kecil, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang besar. Karena berbeda timbangan manusia dengan timbangan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya ukuran, ya, Allah punya timbangan, kita punya timbangan. Timbangan Allah, ukuran Allah adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang mulia. Semua amalan kebaikan yang dilakukan di dalamnya berpotensi, ya, berpotensi lebih baik dibandingkan dengan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan sabda dari Nabi kita Muhammad SAW, ya, yang jikalau kita pahami, ya, apapun yang kita lakukan di 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini sangat berharga, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hampir sama dengan sesuatu yang kita lakukan di malam-malam Lailatul Qadar. Nah, ketika kita bangun dan beribadah pada waktu itu, maka mendapatkan nilai yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaannya sekarang, amalan-amalan apa saja yang dianjurkan untuk kita lakukan di 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini? Dan mungkin sebelum, ya, saya lanjutkan terkait dengan masalah ini, ya, yang menunjukkan bahwa 10 awal dari bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang mulia, dikarenakan bulan Dzulhijjah adalah bagian. Pernah mendengar bulan haram? Hah? Ada berapa bulan haram? Ada 4. Baik, ada 4 bulan haram. Siapa yang bisa menyebutkan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi Syawal. Baik, yang 3 benar, 1 salah. Siapa lagi yang nambah? Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini adalah bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram maksudnya itu adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang jahiliyah dulu sebelum Nabi Muhammad diutus itu mengagungkan bulan haram dengan cara apa? Mereka berhenti berperang. Jadi kalau bulan haram datang mereka tidak berperang, mereka tidak berperang, tidak merampok, tidak menyamun,
mereka libur kalau datang bulan haram. Ini pengagungan mereka kepada bulan-bulan haram. Ya, nah, ini ada pada jahiliyah, kemudian diadopsi oleh Islam dan dianggap bahwa bulan-bulan haram itu ada, tetapi beda konsepnya. Apa konsepnya? Bahwa orang yang melakukan amalan di bulan-bulan haram dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang jahiliyah tidak, mereka ketika datang bulan haram mereka berdamai, tidak berperang, tidak berkelahi, tidak carok mereka, ya. Bahkan juga tidak merampok, tidak membegal dan lain sebagainya. Mereka tinggalkan di bulan haram. Tetapi ketika datang bulan halal, ya, mereka berperang lagi nanti. Ya, selain 4 bulan ini mereka akan berperang ketika masa jahiliyah dulu. Maka bulan haram artinya bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga dianjurkan untuk memuliakan bulan-bulan haram ini dengan cara apa? Dengan cara memaksimalkan diri kita untuk beribadah kepada Allah di bulan-bulan haram ini. Karena amalan ibadah yang dilakukan di bulan haram berpotensi untuk dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amalan di luar bulan haram. Kemudian di antara hal yang menjadikan 10 awal dari bulan Dzulhijjah itu hari-hari yang mulia adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala pada bulan Dzulhijjah membanggakan orang yang sedang wukuf di Arafah. Ya. Wukuf di Arafah tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Jadi ketika orang wukuf di Arafah, mereka berdoa, mereka mengeluarkan air mata, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membanggakan. Di mana dia banggakan? Di mana Allah membanggakan orang yang sedang wukuf di Arafah? Di majelis malaikat, di hadapan para malaikat-malaikatnya. Allah mengatakan, haula ibadi, ya. Wahai malaikatku, lihatlah itu mereka adalah hamba-hambaku sedang wukuf, ya. Atau nisu'san gubra, mereka datang kepadaku di Arafah ini penuh dengan debu. Orang kalau lagi wukuf dia mencium banyak debu, rambutnya kusut masai, ya kan, rambutnya tidak acak-acakan rambutnya. Maka dia kata atau nisu'san gubra, mereka datang kepadaku dengan penuh debu, badannya penuh dengan debu, rambutnya kusut, tidak pernah disisir. Atau nisu'san gubra, di antara mereka ada yang menangis, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan fashhadu, maka saksikan wahai malaikat, qad ghafartu lahum, aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah Allah bangga dengan hamba-hambanya yang sedang wukuf di Arafah dan dibanggakan di hadapan para malaikat, dan kebanggaan itu kemudian membawa pada apa? Diampuninya dosa-dosa orang yang melakukan ibadah haji. Ya. Dan para ulama kita mengatakan bahkan yang diampuni itu semua dosanya. Semua dosanya. Ya. Dosa besar maupun dosa kecil. Itu maksudnya. Sebab ada amalan-amalan yang keutamaannya mengampuni dosa kecil saja, ya kan? Dosa kecil saja yang diampuni. Dosa besar wajib untuk bertobat kepada Allah. Tapi ada amalan ya, yang kita lakukan keutamaannya adalah menggugurkan dosa besar dan dosa kecil. Apa itu? Berhaji. Sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjihad digugurkan dosa besar dengan dosa kecilnya. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur pahalanya tidak ada pahala yang setimpal dengannya kecuali apa? Surga. Dan orang yang berhaji, ya, walam man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja ka yaumi waladathu ummu, orang yang berhaji dan hajinya tidak ada maksiat di dalamnya,
maka dia pulang seperti bayi yang baru dilahirkan. Kecuali satu dosa saja yang tidak diampuni. Dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Kalau Anda berhutang, Anda tidak diampuni oleh Allah kecuali membayar hutangnya. Ya. Atau Anda pernah memukul, mendolimi orang, maka tidak akan diampuni kecuali dengan meminta maaf dan lain sebagainya. Tapi dosa selain itu, ya, yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu, dosa besar, pernah berzina, minum khamr, pernah melakukan kesyirikan, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah haji, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang menunjukkan keutamaan dari 9 atau 10 awal dari bulan Hijjah adalah sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, inna a'dhamal ayyami yaumun nahar. Bahwa hari yang paling mulia, yang paling agung adalah hari An-Nahar. Apa hari Nahar? Arafah. An-Nahar itu setelah Arafah. Apa itu? Yaitu tanggal 10 dari bulan Dzul Hijjah, hari raya Idul Adha. An-Nahar artinya menyembelih, ya, menyembelih unta, ya. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa hari yang paling mulia, yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hari raya Idul Adha. Kalau dikatakan yang paling agung, maka ini berhubungan dengan kemuliaan, ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu memuliakan hari tersebut dengan apa? Dengan banyak hal. Memberikan rahmat, berkat, kemudian mengampuni dosa-dosa, kemudian juga melipat gandakan amalan-amalan atau pahala dari amalan-amalan yang dilakukan dan lain sebagainya. Kalau dalam kehidupan kita itu seperti apa? Diskon besar-besaran. Ya, kalau di hari kita masalah dunia, dalam masalah dunia itu seperti diskon besar-besaran. Kalau ada diskon besar-besaran di Extra, di Hyper Panda, kita akan berbondong-bondong ke sana. Meskipun mungkin kantong kita sedikit, siapa tahu ada yang sesuai dengan apa kantong kita. Itu. Maka dalam agama kita ada juga diskon besar-besaran. Tapi beda konsepnya. Apa itu? Dengan adanya hari raya ataupun hari-hari yang mulia, sebagaimana yang kita contohkan dan sebutkan tadi. Maka semua ini, ya, yang kita jelaskan menunjukkan kepada kita kemuliaan, keagungan, keutamaan dari 10 awal dari bulan Dzul Hijjah. Ini ya, 10 awal dari bulan Dzul Hijjah. Maka kita kembali kepada pertanyaan yang sempat kita ucapkan tadi. Amalan-amalan apa yang kita lakukan pada hari-hari tersebut? Ada 2 amalan. Yang pertama, amalan umum, ya. Amalan umum yang mana amalan ini dilakukan ketika bulan Dzul Hijjah maupun di luar bulan Dzul Hijjah. Kemudian yang kedua adalah amalan-amalan khusus. Artinya bahwa amalan-amalan itu hanya dilakukan di bulan Dzul Hijjah saja atau 10 awal dari bulan Dzul Hijjah. Maka kita mulai dari amalan yang pertama, yaitu amalan umum. Maka yang kita lakukan adalah semua amalan kebaikan, ya, yang besar maupun yang kecil, yang berat maupun yang ringan, semuanya masuk dalam keumuman hadis Nabi terkait dengan amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, ini amalan umum. Kan tadi katakan dari hadis Abdullah bin Abbas, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah." Tidak ada satu hari pun yang mana amalan-amalan kebaikan, jadi amalan kebaikan di sini hukumnya apa? Umum. Ya, umum. Semua amalan kebaikan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dilakukan di 10 awal dari bulan Dzul Hijjah. Maka dari keumuman ini
semua jenis ibadah yang kita lakukan itu masuk dalam kategori amalan-amalan yang lebih dicintai apabila kita lakukan pada bulan Dzulhijjah. Maka perbanyak sholat kita, itu maksudnya. Ya. Bahkan upayakan menambah kualitas sholat kita. Kalau biasanya mungkin sholat di kamar sendiri, ya, sholat di kamar sendiri, maka sholat di masjid. Ya. Sholat kamar sendiri antum cuma dapat satu pahala saja. Dapat satu pahala, satu kebaikan. Kalau kita sholat di masjid berjamaah berpotensi sampai maksimal 27 kali lipat. Apalagi kalau dilakukan di 10 awal dari bulan Dzulhijjah, maka lebih besar lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu matematika kita ketika apa? Beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat, kalau selama ini tidak pernah sholat sunnah misalnya, ya paling tidak sholat rawatib. Ya, sholat rawatib itu adalah sholat yang mengiringi sholat 5 waktu. Qobliyah dan ba'diyah. Ini ya, qobliyah dengan ba'diyah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwa yang melakukan 12 rakaat setiap waktu dalam setiap hari, maka dia akan dibangunkan rumah di surga, kata Rasulullah SAW. Jadi sholat rawatib itu ada 12 rakaat dalam mazhab Imam Ahmad kalau tidak salah, dan 10 rakaat dalam mazhab Syafi'i. Apa saja itu? Qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Ya, sudah berapa ini? Sudah 6. Bahkan 8. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Semuanya berapa? 12. Ini ya. Dalam hadis Abdullah bin Umar 10 kata beliau. Dalam hadis Abdullah bin Umar kata 10. Berarti 2 rakaat sebelum salat subuh, ya. 2 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat setelah salat zuhur, 2 rakaat setelah salat maghrib, dan 2 rakaat setelah salat isya. Ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali oleh syariat kita. Misalnya selama ini lalai, ya paling tidak misalnya 2 rakaat sebelum fajar dululah, berat yang lainnya. Oke, 2 rakaat sebelum salat fajar. Ini dilakukan secara rutin, misalnya 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Dicoba. Kok nyaman, enak, maka ditambah lagi 2 rakaat sebelum salat duhur, atau ditambah dengan 2 rakaat setelah salat duhur. Seperti itu. Ini cara kita bertahap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salat diperbanyak salatnya. Tidak pernah salat witir, ya. Padahal salat witir ini merupakan salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Bahkan meskipun beliau berperang, beliau tetap salat witir. Maka salat witir 1 rakaat sebelum tidur. Ya, salat witir 1 rakaat sebelum, 1 rakaat doang saja. Setelah salat isya, Allahu Akbar. Ya, selesai salat isya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kemudian salat 2 rakaat setelah salat isya. Kemudian salat 1 rakaat witir. Ya. Witir paling minimal 1 rakaat saja. Boleh 3 rakaat, boleh, terserah. Ya. Tapi paling minimal 1 rakaat. 1 rakaat tidak sampai 1 menit mungkin. Ya, paling lama lah 1 menit itu paling lama lah. Paling 1 menit itu. Dicoba saja dulu. 1 rakaat. Dilakukan selama 10 hari. Maka bisa jadi itu akan membawa kebaikan bagi kehidupan kita. Kemudian di antara ibadah yang lainnya yang dianjurkan, ibadah umum adalah berpuasa. Ya, Asia berpuasa. Berpuasa di 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Ini berpuasanya ada 2. Yang pertama berpuasa tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9, ya. Itu boleh kita berpuasa setiap hari. Karena ada hadis dari Hunaidah bin Khalid yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Dia mengatakan, Aisyah mengatakan, ibunda kita mengatakan, karena Rasulullah SAW yasumu
Tis'adul Hijjah katanya. Bahwa Nabi kita SAW biasanya berpuasa tanggal 9 Dhul Hijjah atau 9 Dhul Hijjah. Nah, puasa 9 Dhul Hijjah ini para ulama kita menjelaskan ada dua maknanya. Makna yang pertama apa? Berpuasa 9 hari bulan Dhul Hijjah. Tanggal 1 sampai tanggal berapa? 9. Tanggal 10 tidak boleh karena hari raya. Meskipun kita semangat seperti apa, tidak boleh kita berpuasa tanggal 10. Haram hukumnya. Maka kita berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi boleh bagi kita untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 setiap hari. Setiap hari. Kemudian makna yang kedua dari berpuasa 9 Dhul Hijjah itu adalah berpuasa pada tanggal 9 Dhul Hijjah saja, yaitu puasa apa? Arafah. Nanti kita akan jelaskan ini. Ya. Boleh bagi kita atau disunnahkan bagi kita untuk banyak-banyak berpuasa di bulan Dhul Hijjah. Di antara amalan yang sangat dianjurkan adalah berpuasa di bulan Dhul Hijjah. Maka bagi yang memiliki kemampuan, keluangan waktu, silahkan berpuasa di bulan Dhul Hijjah tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tidak bisa karena kesibukan dan lain sebagainya, maka bisa mencukupkan diri dengan tanggal 9 bulan Hijjah yang akan kita bahas nanti. Kemudian di antara amalan yang sangat dianjurkan adalah bersedekah. Bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki ya di jalan Allah Subhanahu untuk keperluan apa? Agama, ya. Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersedekah itu tidak harus kaya. Yang pertama, yang kedua bersedekah itu juga tidak harus banyak. Bisa 1 real, ya. Bisa 2 real, bisa 3 real, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang kita miliki. Kita berikan misalnya 1 real kepada sodik yang ada. Kalau tidak bisa di sini, bisa juga di Indo. Di Indo banyak orang yang kekurangan. Di sini mungkin banyak orang yang mampu ya. Walaupun sodik mereka tetap punya gaji, punya pekerjaan. Di Indonesia banyak orang pengangguran. Maka kita bisa minta kepada keluarga sedekah setiap hari 5.000 misalnya, 5.000 rupiah kepada pengemis, pemulung dan lain sebagainya. 5.000 rupiah. 5.000 rupiah itu sama dengan 1 real saya di sini. Karena kalau kita bersedekah di sini khawatir lah nanti yang menerima itu orang yang mampu. Kalau di Indonesia kita tahu mana orang yang memang miskin, misalnya tetangga kita dan lain sebagainya. Jadi setiap hari kita bersedekah 5.000. Berarti 10 hari 50.000 kurang lebih, ya 50.000. Terlalu banyak Ustaz. 50.000 itu cukup untuk beli beras. Ya 1.000 saja, 1.000 rupiah misalnya. 1.000 rupiah sekarang di Indonesia boleh dikatakan hampir tidak laku, ya hampir tidak laku, bisa membeli permen saja untuk anak-anak, ya. 2.000 itu untuk parkir saja sekarang, parkir di tempat-tempat yang kita belanja misalnya. Maka ini ya, maka kita bisa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala di 10 awal dari bulan Dhul Hijjah ini. Baik, Ustadz itu kan mengeluarkan duit Ustadz. Saya juga lagi bokeh, nggak punya duit dan sebagainya. Baik, ada ibadah yang lainnya. Ya, apa itu? Membaca Al-Quran misalnya. Membaca Al-Quran antum tidak perlu keluarkan duit. Sholat 5 waktu antum tidak perlu keluarkan duit. Ya. Kemudian setelah itu berpuasa tidak perlu antum keluarkan duit. Maka semua ibadah-ibadah ini adalah ibadah yang sangat dianjurkan di 10 awal dari bulan Dhul Hijjah. Kita harus kalahkan jamaah haji. Jamaah haji ini sekarang bersiap-siap untuk berhaji. Maka kita berlomba-lomba dengan mereka dengan apa? Dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Potensinya sama, mirip, kita katakan seperti itu. Ya, potensinya mirip. Jamaah haji di sana mereka siap-siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini juga berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan umum. Jadi amalan umum, semua amalan itu dianjurkan untuk kita perbanyak
ketika 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua adalah amalan khusus. Amalan khusus yang dilakukan di bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah bertakbir. Ya, bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil ilham. Ini namanya bertakbir. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, dia mengatakan, fa'aksiru fihi at-takbir, wa-tahmid, wa-tahlil. Perbanyak bertakbir, bertahmid, dan bertahlil. Yaitu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil ilham. Ini namanya tahlil, takbir, dan tahmid. Ini dimulai dari sholat subuh, setelah sholat subuh tanggal 1 dari bulan Dzulhijjah. Jadi tadi subuh sebenarnya kita sudah, dan ini dilakukan secara mutlak, namanya takbir mutlak namanya. Jadi kita lakukan selama kita mampu. Nyopir mobil kita bertakbir, misalnya jalan kita bertakbir, di masjid misalnya kita bertakbir, seperti itu. Ini namanya mutlak, yaitu memperbanyak takbir ini kapan saja dan di mana saja, kecuali di tempat-tempat yang tidak boleh kita berzikir. Di kamar mandi tidak boleh kita berzikir. Ini kita berbanyak ya, berzikir. Makanya Nabi, salah satu di antara anjuran Nabi, fa'aksiru fiha at-takbir wa tahlil wa tahmid. Perbanyak takbir, tahlil, dan tahmid. Yaitu perbanyak 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Ini balas, ini gratis. Ya, perbanyak mengucapkan zikir-zikir tadi itu. Kapan saja. Ya, di mana saja, di tempat-tempat yang diperbolehkan kita untuk berzikir. Dalam Allah Subhanahu berfirman, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang diketahui. Di antara maksudnya adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Maka memperbanyak apa? Tahlil, takbir, dan tahmid. Dan ini waktunya kapan Ustaz? Kapan saja. Bebas. Ya. Bebas. Namanya takbir mutlak. Sejak tanggal 1 Dzulhijjah, setelah sholat fajar, sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, waktunya. Tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, matahari tenggelam. Berarti sholat asar, menjelang sholat maghrib. Ini takbir mutlak namanya. Ya. Takbir mutlak. Kemudian yang kedua, takbir muqayyad. Nah, takbir muqayyad ini takbir yang dilakukan setelah kita sholat 5 waktu. Setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, istighfar, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarak rabbana dzal jalali wal ikram, baru kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa ilahil hamd. Ini dimulai tanggal 9 bulan Dzulhijjah, setelah sholat fajar sampai tanggal 13. Ya, sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah matahari terbenam. Takbir muqayyad. Jadi perintahkan atau disunnahkan untuk melakukan itu. Setelah sholat misalnya, meskipun di masjid, ya, setelah sholat bersama imam, maka disunnahkan untuk bertakbir ini. Sebelum kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Sebelum kita berzikir dengan zikir ini, kita disunnahkan untuk bertakbir, memperbanyak takbir. Duduk-duduk bertakbir seperti orang bertakbir ketika berhari raya. Ya, sudah saya contohkan tadi. Saya kira semuanya hafal. Ya, di sini sudah hafal karena sering berhari raya, maka kita sudah hafal dengan takbir yang seperti ini. Tidak perlu diperbanyak. Ini amalan khusus. Ya. Jadi bertakbir ada 2 macam. Yang pertama takbir mutlak, dimulai tanggal 1 Dzulhijjah setelah sholat fajar sampai matahari terbenam tanggal 10, dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jumlahnya terserah, diperbanyak, yang penting. Ya. Kemudian yang kedua takbir muqayyad, yaitu takbir yang dilakukan setelah sholat 5 waktu. Ya, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Setelah kita istighfar, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh juga takbir yang lainnya, Allahu Akbar kabira,
subhanallah bukratan wa asila, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar walillahil hamd misalnya. Boleh dengan takbir yang lain karena ada beberapa redaksi yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan takbir ini. Baik. Ya, mulai sejak tanggal 9 bulan Dzulhijjah habis sholat subuh ya sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah setelah matahari atau sampai matahari terbenam, yaitu sholat asar terakhir, sholat asar. Ini yang pertama. Ibadah yang kedua adalah berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan puasa Arafah. Ya, berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut sebagai puasa Arafah. 1 hari saja. Ya, 1 hari saja. Diingat-ingat, ini kan ada grupnya ini. Nah, nanti saling mengingatkan di grup. Ini tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ya. Mari kita berpuasa besok. Bilangnya jangan tanggal 9, tanggal 7, tanggal 8 sudah mulai diingatkan gitu, supaya ingat. Tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Ini disunnahkan bagi orang yang tidak berhaji. Kalau orang berhaji tidak disunnahkan. Ya, karena orang berhaji lagi apa sekarang? Tanggal 9 lagi wukuf. Berdoa, mengaji, berjalan. Jadi kalau mereka berpuasa loyo, ngantuk bawaannya, malas dan lain sebagainya. Maka berpuasa namanya puasa Arafah ya. Puasa Arafah ini disunnahkan bagi orang yang tidak sedang berhaji. Ya seperti kita tidak berhaji, maka disunnahkan untuk berpuasa Arafah ini. Apa keutamaan puasa Arafah? Nabi SAW dalam sebuah sabdanya mengatakan bahwa ahtasibu, ya, saya berharap puasa Arafah itu menggugurkan dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dengan setahun yang akan datang. 2 tahun itu berpuasa 1 hari, tetapi keutamaannya adalah diampuni dosa-dosa kita selama 2 tahun. Ini namanya bonus ya, ini namanya diskon besar-besaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dosa yang telah lalu, dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah seperti apa? Seperti takmin. Ini takmin itu apa takmin itu? Asuransi untuk yang akan datang. Ada asuransi antum kurang lebih. Meskipun cuma dosa-dosa kecil, tapi sudah lumayan, ya kan? Ada asuransi kita, celengan, tabungan. Bukan berarti ke depan kita terserah kita mau bermaksiat, bukan. Tapi paling tidak kalau kita terjatuh dalam perbuatan dosa, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa kita ya. Jadi ini puasa Arafah, merupakan puasa yang sangat dianjurkan dilakukan pada tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Kemudian ibadah yang lain yang sangat dianjurkan khusus pada waktu itu adalah ibadah kurban. Ya, ibadah kurban. Ya. Dan ibadah ini hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang dekat dengan wajib. Sangat dianjurkan sekali. Maka bagi siapa yang punya kelebihan harta, sangat dianjurkan untuk berkurban ini. Ya, bahkan sebagian para ulama kita mengatakan wajib bagi orang yang kaya. Ya, sebagian mengatakan bahwa orang yang kaya wajib untuk berkurban. Meskipun pendapat ini juga dikritisi juga. Yang paling dekat itu adalah hukumnya sunnah muakkadah bagi orang yang bisa dan mampu. Ya, bagi orang yang bisa dan orang yang mampu. Dalil dari ibadah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Tuhanmu dan sembelilah, yang menyembelih kurban. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, hadis Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW yudhahi bikabshaini amlahaini aqranaini, ya,
Kata Anas bahwa Nabi SAW berkurban menyembelih dua ekor kambing, kambing kacang ya, dua kambing berwarna putih, berwarna putih dan bertanduk. Dia bertanduk. Jadi ada sunnahnya dari Nabi kita Muhammad. Dan sebelum itu Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berkurban ya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkurban. Yang dikurbankan adalah Ismail, ya, sang putra dikurbankan, tetapi kemudian diganti dengan seekor kambing dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah kurban ini adalah ibadah yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Apa yang dikurbankan? Yang dikurbankan adalah hewan ternak menurut kesepakatan para ulama kita. Apa yang dimaksud dengan hewan ternak? Ya bukan semua hewan ternak, maksudnya seperti ayam misalnya dan lain, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan hewan di sini adalah kambing, sapi dan unta. Ini ya, 3. Kambing, sapi dan unta. Kalau kambing kan banyak jenisnya, ya kan? Ada kambing kacang, ada kambing biasa, ada domba, berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi itu semua masuk dalam kategori kambing. Maka yang kita kurbankan adalah kambing. Adapun kalau kambing satu ekor kambing. Adapun sapi dengan unta bisa dibagi 7. Jadi iuran, 7 orang iuran untuk membeli satu ekor unta atau satu ekor kambing, baru kemudian disembelih. Sekarang kalau di Indo kurang lebih 2 jutaan lah. 2 juta, 2.500.000. Ada 3 sekarang. Sapi ini. Kambing ya, kambing 3 juta, kambing 2.500.000 sampai 3 juta lah. Ya. Tapi kalau sapi biasanya 2 juta lebih. 2 juta, 2.200.000 ataupun 2.500.000 ya, tergantung dari besarnya, beratnya ya, dan usia dari sapi tersebut. Ini ya. Jadi untuk sapi dengan unta bisa iuran. Ya bisa iuran dibagi 7. Ya bisa iuran dibagi 7. Kemudian usia dari hewan yang kita sembelih, kalau unta itu usianya harus 5 tahun. Minimal 5 tahun, masuk tahun ke-6. Itu kalau unta. Ya. Kalau sebelum itu maka tidak diterima untanya atau kurbannya. Enggak kan, peternaknya tahu itu. Dan orang yang sudah paham itu ada tandanya itu. Kalau unta sudah usia 5 tahun biasanya misalnya giginya sudah copot 1 misalnya. Mereka punya tanda-tanda itu, peternak itu, ya. Kemudian kalau sapi harus yang usianya 2 tahun. Masuk tahun ke-3. Ya, usia 2 tahun masuk tahun yang ke-3. Adapun kambing usianya 1 tahun sempurna dan masuk tahun yang ke-2. Itu kambing secara umum. Dan sebagian para ulama kita memperbolehkan domba yang usia 6 bulan. Ya, yang usia 6 bulan. Kalau memang tidak ada yang 1 tahun misalnya, maka paling minimal kalau tidak domba, tapi tidak semua kambing ya. Yang mais itu apa? Dia seperti domba gitu, gede ya. Itu yang usianya setengah tahun. Maka ini adalah usia-usia dari hewan kurban yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita cari hewan kurban harus tanya kepada penjualnya usia berapa, ya, sehingga kemudian kita bisa mencocokkan dengan usia yang diminta dalam syariat ini. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hewan kurban, ya, daging dari hewan kurban ini bisa dibagi menjadi 3. Ya. Kalau kita berkurban dengan seekor kambing, maka daging kambing ini bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, sepertiga pertama untuk pemilik
yang berkurban. Jadi kita boleh mengkonsumsi juga. Ya. Sepertiga yang kedua untuk fakir miskin. Jadi orang-orang yang miskin yang ada sekitar kita berikan kepada mereka sepertiga dari daging tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk hadiah. Hadiah itu mungkin untuk sahabat kita, kawan kita, meskipun ya, kita berikan sebagai untuk memperkuat silaturahmi dengan mereka. Dan ukuran ya dan beratnya tidak harus sama. Bisa jadi untuk fakir miskin lebih berat misalnya ya. Misalnya kita menyembelih kilo ya, 30 kilo. Sama tulangnya semualah, pokoknya 30 kilo ya. Ini untuk mempermudah saja. Maka kita bagi menjadi 3 bagian. 20 kilo untuk fakir miskin, misalnya 5 kilo untuk kita pribadi di rumah, 5 kilo kita hadiahkan. Boleh, tidak ada masalah. Atau 10 kilo, boleh juga. 10 kilo untuk fakir miskin, 10 kilo untuk kita di rumah, dan 10 kilo untuk kawan-kawan dan hadiah yang kita berikan. Ini juga diperbolehkan. Kemudian waktu untuk menyembelih, menurut madhab para ulama kita adalah setelah sholat Idul Adha. Ya, setelah sholat Idul Adha. Atau kalau dengan waktu kita itu adalah setelah matahari terbit. Kita sholat Idul Adha setelah matahari terbit kan, ya kan? Nah, paling tidak kita sholat 2 rakaat Idul Adha dengan khutbahnya kurang lebih setengah jam lah, ya kan? Maka para ulama kita khususnya dalam madhab Syafi'i mengatakan bahwa waktunya setelah terbit matahari dan ditambah dengan waktu sholat dan waktu khutbah. Ya, waktu sholat dengan waktu khutbah. Ini kalau dalam madhab Imam Syafi'i disebutkan waktunya. Kalau sebagian madhab yang lain disebutkan apa? Setelah sholat Idul Adha dan setelah berkhutbah. Waktunya mirip, cuma harus melalui proses sholat dulu dan khutbah dulu. Tapi bisa jadi ya, kan ada orang yang mungkin tidak sholat misalnya, yang menganggap bahwa sholat Idul Adha itu hukumnya sunnah. Maka dia mau menyembelih dulu. Ya, waktunya paling tidak adalah setelah matahari terbit ditambah dengan sholat 2 rakaat dan apa? Waktu khutbah. Waktu khutbah mungkin 15 menit lah. Khutbah Idul Adha itu kurang lebih 15 menit. Maka setengah jam setelah terbitnya matahari kita boleh memulai untuk apa? Untuk memotong, berkurban ya. Dan tidak sah jikalau kita potong sebelum waktu tersebut. Jadi bukan kurban jatuhnya gitu loh. Tapi dia bagian sedekah atau menyembelih biasa saja. Maka yang ingin berkurban ada waktunya, yaitu setelah matahari terbit ya, dan ditambah dengan sholat Idul Adha dan khutbah sebagaimana keterangan dari para ulama kita. Maka ini ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan keutamaan 10 awal dari bulan Hijjah, dan semoga ini memotivasi kita semua, saya juga secara pribadi, bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk bersemangat dalam beribadah pada hari-hari yang seperti ini. Ini sama dengan diskon yang saya sebutkan tadi itu. Kalau di diskon kita beramai-ramai, berlomba-lomba untuk membelanja, bahkan mungkin kita tidak punya duit pada waktu itu, kita juga pergi, maka pada hari-hari yang seperti ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang paling penting adalah mendapatkan pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu. Jadi pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beramal di hari-hari tersebut. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga bisa kita ambil faidah dalamnya. Sallallahu Mustafa wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.